Shalom saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang baik untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Tuhan, kami menyadari betapa dalamnya anugerah yang telah kami terima sebagai manusia yang berdosa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami rindu kami menjadi semakin serupa dengan Kristus hari lepas hari. Tuhan, kami menyerahkan perenungan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Perenungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-34. Namun pada video ini saya akan membacakan dari ayat 5 sampai yang ke-11. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Perbedaan apapun itu, baik adat istiadat, ras, suku, bahasa, warna kulit, dan masih banyak lagi, seringkali dapat menjadi sumber masalah yang menyebabkan perpecahan. Kita belajar dari kisah sidang di Yerusalem yang barusan kita baca, kita melihat bahwa dahulu orang Yahudi yang sejak lahir terikat dengan adat istiadat itu sulit untuk menerima orang-orang yang bukan Yahudi dan memiliki adat istiadat yang berbeda, khususnya tradisi sunat. Karena bagi orang Yahudi dulu kalau sudah disunat itu menjadi identitas yang membanggakan gitu. Itu jadi sumber kebanggaan diri mereka gitu. Jadi ada beberapa orang Yahudi yang menuntut agar semua jemaat di Antiokhia harus disunat. Maka dari itu Paulus, Barnabas dan beberapa anggota jemaat memutuskan untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan soal itu. Ada beberapa hal penting yang dikemukakan di sidang itu. Pertama, Roh Kudus bukan hanya datang bagi orang-orang Yahudi saja, tapi untuk kepada semua orang yang percaya kepadanya. Di ayat 8-9 begini, "Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus orang-orang tertentu saja, namun untuk semua orang yang mau berbalik kepadanya. Nah, hal kedua adalah aturan-aturan ini seperti harus disunat dapat jadi batu sandungan bagi orang-orang yang bukan Yahudi yang rindu berbalik kepada Tuhan. Di ayat 19
terdengar begini. Ini perkataan Yakobus. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Tuhan. Yakobus itu seperti bilang, hey, jangan salah fokus, jangan salah prioritas. Yang terlebih penting itu adalah keselamatan yang Allah anugerahkan kepada setiap umat manusia tanpa terkecuali. Tetapi Yakobus ada menambahkan di sini. Ia melanjutkan di ayat yang ke-20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Maksud Yakobus adalah sebagai umat Kristiani yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mau dari bangsa Yahudi atau bukan, mau sudah disunat atau belum, tetap tidak boleh kompromi dengan dosa. Kesatuan Kristen merupakan kesatuan dalam keanekaragaman, di dalam kasih Kristus. Dan seharusnya itu terlihat dari kebersamaan kita sebagai orang percaya. Namun sayangnya benturan budaya itu seringkali tak dapat dihindari. Bukan hanya pada gereja mula-mula, tapi juga pada masa kini. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mengasihi saudara seiman kita meskipun banyak perbedaan yang ada? Dan yang terlebih penting lagi, apakah kita sudah menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang yang Tuhan kasihi meskipun banyaklah perbedaan yang ada? Baik beda secara budaya, suku, warna kulit, status sosial, dan masih banyak lagi. Kita ditempatkan Tuhan di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu. Apakah kita sebagai seorang anak Tuhan sudah sungguh-sungguh menunjukkan kasih Kristus dimanapun kita berada? Jadi demikianlah Gema hari ini. Semoga kita semua terus disempurnakan oleh Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perenungan Gema hari ini yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak membeda-bedakan. Kasih-Mu yang tersedia bagi setiap pribadi yang ada di dunia ini. Kami rindu Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang benar-benar mencerminkan kasih-Mu dimanapun kami berada, tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terus jadikan kami serupa dengan Engkau setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.